Halo Sobat Interested, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Bea dari Interest Education, dan kali ini kita mau membahas TOEFL ITP, karena kebetulan saya baru saja mengikuti TOEFL ITP yang resmi, namun versi online remote proctoring. Nah, saya ingat waktu dulu saya pernah mengikuti yang paper-based test, TOEFL ITP yang resmi, beberapa kali, dan saya menemukan beberapa perbedaan antara yang paper-based test yang dulu pernah saya ikuti dan juga TOEFL ITP yang online remote proctoring yang baru-baru ini saya ikuti. Jadi di sini saya mau berbagi apa aja sih perbedaan itu dan tips untuk mengatasinya seperti apa. Tapi kita akan fokus khususnya untuk listening section. Oke, nah kita lihat ya perbedaan yang pertama. Yang pertama adalah dalam hal reviewing your answers. Jadi gini teman-teman, kalau di paper-based test, kita kan ada booklet soal dan lembar jawaban komputer, di mana nanti kita menghitamkan bulatan, gitu ya, menghitamkan bulatan untuk setiap soal sesuai dengan pilihan jawaban yang kita pilih. Nah, ketika kita menyimak listeningnya, kita bisa sambil melihat soal dan pilihan jawabannya. Nah, sebenarnya soal pertanyaan itu tidak ditampilkan, nanti akan dibacakan setelah kita menyimak wacana listeningnya. Tapi sambil mendengarkan, kita bisa menebak kira-kira jawabannya apa sih untuk setiap soal tersebut, gitu. Nah, enaknya di paper-based test, bisa jadi ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa kembali melihat soal-soal yang kita masih ragu, dan masih bisa mengganti pilihan jawabannya, gitu. Memang sih kita sambil menyimak wacana listeningnya, kita sambil menebak setiap soal itu jawabannya apa, dan ketika pertanyaan soal dibacakan, kita kan baru ketahuan gitu ya, jawaban yang benarnya apa, dan waktunya hanya sekitar 12 detik gitu untuk menjawab setiap pertanyaan. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana ya itu kita bisa melihat kembali gitu ya soal-soal yang udah lewat, tapi kita agak ragu, tapi harus dengan cepat tetap menjawab dulu gitu. Sedangkan di versi yang online itu ternyata durasi untuk menjawab soalnya tetap sih 12 detik per soal, tapi kita tidak ada kesempatan sama sekali untuk kembali ke soal-soal yang kita ragu dan mengganti pilihan jawaban kita. Jadi kita harus langsung aja menjawab saat itu juga ketika pertanyaan soal dibacakan, langsung klik pilihan jawaban yang mana, dan langsung klik next. Atau kita boleh tunggu sampai 12 detik tersebut habis. Kemudian langsung akan otomatis lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Begitu. Itu perbedaan yang pertama, ya. Jadi dalam hal reviewing your answers. Nah, tapi untuk perbedaan yang kedua apalagi? Yang saya perhatikan, durasi dari conversations atau dialog-dialog yang ada di part A. Nah, part A ini terdiri dari 30 soal, dan satu soal itu satu topik atau satu conversation. Dan conversation ini hanya 2 orang. Nah, saya ingat waktu dulu saya ikut yang paper-based test, di nomor 1 sampai nomor 30 ini, di part A, para pembicaranya, speakers-nya, itu paling cuma mengucapkan 1 sampai 2 kalimat aja masing-masing. Bahkan cuma 1 kalimat gitu masing-masing. Nah, memang sih speakers-nya bicaranya lumayan cepat gitu ya. Jadi dalam kecepatan normal aja gitu kalau orang ngobrol biasa. Walaupun ada juga yang kecepatan bicaranya cukup pelan, jadi kita masih bisa mengikuti. Kemudian tingkat kesulitannya juga sebenarnya intermediate ya, intermediate ke atas. Jadi campur gitu. Bahasa Inggris yang sehari-hari ada banyak, tapi banyak juga yang lumayan agak jarang atau levelnya intermediate ke atas, begitu. Nah, tapi ketika saya mengikuti yang online, ketika saya mendengarkan
wacana-wacana listening ya khususnya di part A ini, saya perhatikan kok setiap conversation-nya agak panjang ya. Jadi kalau saya memperkirakan, ya ini kira-kira aja sih, setiap speaker atau narasumbernya itu bisa lebih dari 3 kalimat gitu. Jadi 3 kalimat atau lebih. Berarti kan total sekitar 6 kalimat. Dan kecepatan bicaranya juga sedikit lebih cepat daripada yang di paper-based test. Tapi untuk level of difficulty-nya atau tingkat kesulitannya sih serupa lah ya, level intermediate ke atas. Jadi selama kita memang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, ya mungkin ya kemungkinan besar kita akan paham ya dengan apa yang diucapkan oleh para narasumbernya. Nah, kalau sudah tahu begini, secara umum saya menyimpulkan bahwa yang online version ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan yang paper-based test. Itu padahal walaupun mestinya yang paper-based test juga mestinya sama. Nah, tapi saya belum mengikuti yang paper-based test yang terbaru. Jadi ini perbandingannya masih berdasarkan paper-based test yang terdahulu, gitu ya. Nah, untuk mengatasi kesulitan ini atau challenges ini, tipsnya apa sih yang bisa saya share? Yang pertama, baik untuk online maupun paper-based test, ini sama aja. Yang pertama yang harus kita bear in mind, yang harus kita ingat adalah stay focused. Ini benar-benar harus konsentrasi konsentrasi penuh. Jangan sampai kita tiba-tiba ngelamun keinget sesuatu karena lagi mendengarkan conversation yang mungkin kebetulan topiknya gitu ya, topiknya yang mengingatkan kita pada sesuatu yang lain. Begitu, dan kita harus memperhatikan kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh para speakers-nya. Nah, tapi karena di online version ini, percakapannya yang di part A ini cukup panjang, lebih panjang daripada yang paper-based test. Kita nggak mungkin menghafal atau mengingat keseluruhan percakapan tersebut. Jadi sambil mendengarkan, kita langsung aja ambil intisarinya. Jadi ingat aja the key ideas, gitu ya. Gagasan-gagasan intinya apa sih dari setiap kalimat tersebut atau secara keseluruhan dari percakapan tersebut. Gitu. Nah, ketika kita menebak pilihan jawaban maupun ketika kita sudah mendengar pertanyaan soal dan bisa menyimpulkan gitu ya jawaban yang benar itu yang mana, kita harus cepat, tapi juga harus hati-hati. Kita harus simak dengan saksama juga setiap pilihan jawabannya ini pernyataannya seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya terjebak hanya karena ada kata-kata yang sama dengan yang diucapkan di percakapan, kemudian kita pilih pilihan jawaban yang ada kata-kata yang sama. Padahal kalau dilihat artinya secara keseluruhan, artinya bisa jadi berbeda, sehingga itu bukan jawabannya. Begitu. Yang berikutnya lagi, ini tips yang umum dan mungkin lebih bersifat jangka panjang. Nah, itu harus be well prepared. Kita harus berusaha untuk terus meningkatkan our English listening skills. Jadi kita banyak mendengarkan videos or podcasts atau nonton film dan juga ikut misalnya kelas persiapan TOEFL ITP dan mempelajari memang vocabulary apa sih yang banyak keluar di TOEFL ITP listening dan sebagainya. Nah, meskipun ini jangka panjang, tapi memang tidak ada cara instan untuk mendapatkan skor yang tinggi di TOEFL ITP tanpa usaha yang baik, gitu ya, dan waktu yang cukup. Begitu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman semua nantinya bisa mendapatkan skor yang teman-teman butuhkan untuk di TOEFL ITP, khususnya di listening. Yakin bisa. Oke. Yang berikutnya, jangan lupa like dan subscribe video ini dan di channel Interested. Bisa juga follow kami di medsos lainnya seperti di Facebook, Interest Education, dan juga di Instagram,
at interest.education. Jangan lupa share juga lah video ini ke teman-teman semua dan tag kami kalau bisa. Oke? Nah, yang berikutnya, stay tuned for more, teman-teman. Kami masih ada banyak konten yang berhubungan dengan bahasa Inggris, materi-materi bahasa Inggris di YouTube channel kami dan juga di Instagram kami. Dan kalau mau belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS maupun TOEFL, atau mau ikut prediction test IELTS dan TOEFL, langsung chat kami aja. Kontak kami juga di lokasi kami di Tangerang Selatan, atau boleh juga kirim email ke kami di contact@interestedu.com. Kami tunggu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, and see you in our next videos.